Para guru besar, guru-guru saya semuanya, senior-senior, sejawat. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia Jakarta Endocrinology Meeting 2021 yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan materi presentasi yang menarik terkait dengan bagaimana peran hormon pada wanita. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada peserta webinar Jakarta Endocrinology Meeting 2021 yang sampai sore hari ini masih bertahan mengikuti acara ini dengan baik. Izinkan saya share. Ya, jadi mungkin judul saya agak berbeda sedikit karena memang kasusnya agak berbeda. Jadi tapi akan tetap tercakup bagaimana kita dapat menata laksana pasien-pasien sindrom ovarium polikistik dengan masalah infertilitas. Baik, jadi kali ini judulnya saya ganti sedikit dengan tata laksana bagaimana jika pasien sindrom ovarium polikistik ini datang dengan masalah hirsutism. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah materi diskusinya, bahwa nanti saya akan menyampaikan bagaimana hubungannya sindrom ovarium polikistik dengan hirsutism, bagaimana patomekanismenya, kemudian saya akan sampaikan studi kasus terkait dengan diagnosis dan tata laksananya, dan diakhiri dengan kesimpulan. Ya, kita sudah tahu bahwa ini adalah bagaimana pertumbuhan rambut. Rambut pada manusia itu ada yang sangat halus dan lembut, itu dijumpai pada janin dan neonatus. Tetapi juga ada rambut itu kemudian menjadi lebih kasar, tidak ada pigmennya, dan itu biasanya pada anak perempuan prapubertas, dan pertumbuhannya itu tidak dipengaruhi oleh hormon. Dan kemudian rambut itu kemudian menjadi lebih tebal dan berpigmen, itu kalau sudah ada pengaruh hormon. Jadi kalau yang awalnya ini vellus nih, atau vellus itu dia pendek, lembut gitu ya, tidak ada pigmen, tapi kemudian kalau ada pengaruh androgen, maka dia kemudian akan lebih panjang, lebih besar, dan ada pigmennya. Nah, ini kemudian ada fasenya. Jadi ada fase dia aktif growing, itu membutuhkan waktu cukup lama. Growingnya rambut itu 2-6 tahun, kemudian dia stop growing, namanya fase katagen, dan kemudian dia mulai follicle resting. Jadi mulai mengecil karena follicle-nya kemudian arrest, dan kemudian dimulai lagi pertumbuhan rambut yang baru. Ya, hormon apa yang sangat berperan terhadap pertumbuhan rambut ini? Tentunya kalau ada sekian banyak hormon reproduksi, ada estrogen, ada progesteron, terutama yang berperan utama adalah testosteron. Dalam hal ini adalah androgen. Dia tidak bisa berperan sendiri, dia harus didampingi oleh faktor-faktor pertumbuhan atau growth factor. Kita ketahui bahwa sumber androgen pada wanita itu bisa berasal dari kelenjar suprarenal, dan juga berasal dari kelenjar ovarium. Kalau dia akan masuk ke dalam sirkulasi, kemudian ada beberapa enzim penting yang terkait dengan steroidogenesis, yaitu kalau di ovarium ada hidroksisteroid dehidrogenase 17 beta 1,
Tetapi kemudian ada yang merubah androstendion menjadi testosteron adalah 17 beta hidroksisteroid dehidrogenase, dan enzim utama yang juga penting untuk pertumbuhan rambut, pigmentasi rambut, dan juga mempertahankan pertumbuhan, bukannya malah mengakibatkan rambut itu rontok, adalah 5 alfa reduktase. Pertumbuhan rambut juga sebenarnya ada peran bagaimana afinitas binding antara hormon-hormon androgen tersebut dengan reseptornya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau ada gradasi, maka semakin pekat itu ikatannya semakin rendah, semakin merah, muda. Jadi di sini alhamdulillah adalah testosteron, dan testosteron adalah yang memiliki afinitas ikatan dengan reseptornya paling kuat. Jadi kalau ada sirkulasi androgen dan juga ada faktor lokal, dia akan mempengaruhi produksi enzim 5 alfa reduktase tadi, dan dia akan merubah androstendion dan juga testosteron menjadi dehidrotestosteron yang berperan terhadap peningkatan produksi sebum atau minyak, kelenjar minyak, kemudian diferensiasi folikel rambut dari vellus menjadi terminal, dan juga memperpanjang masa atau fase anagen. Jadi rambut terminal ini bisa lama bertahan cukup panjang adalah akibat dari dehidrotestosteron. Tetapi ada suatu kondisi yang disebut dengan hirsutism. Ini khas pada perempuan, yaitu pertumbuhan rambut terminal pada perempuan, dan polanya tumbuh pada lokasi-lokasi yang sangat spesifik untuk laki-laki. Dan ini berkaitan dengan hormon androgen. Saat ini scoring atau skala yang kita pergunakan untuk klinis adalah skala yang dibuat oleh 2 orang, yaitu Fairman dan Gallwey. Jadi skala itu dipakai. Jadi kita lihat ada beberapa daerah atau situs yang menjadi parameter apakah ini tumbuhnya rambutnya normal atau tidak, yaitu di atas bibir, di dagu, di dada, bisa kita lihat, di punggung atas bawah, atau di perutnya itu di sebelah atas, di daerah sekitar pusar atau di bawah, dan kemudian di lengan atas, di sebelah atas dan bawah, dan juga forearm dan legs. Jadi ini semua ada skornya. Kalau skornya itu masih di bawah 8, kalau menggunakan skor Fairman-Gallwey itu normal. Kalau antara 8 sampai 15 itu adalah hirsutism derajat ringan, dan itu derajat sedang sampai berat kalau lebih dari 15. Banyak kriteria lain, tapi angka ini bisa kita pakai untuk praktek klinik sehari-hari. Ya, jadi androgen ini terkait dengan hirsutism menjadi sangat penting. Walaupun ada variasi-variasi ras, variasi-variasi genetik, variasi-variasi epigenetik. Tetapi pada prinsipnya adalah kalau ada androgen, maka fase anagen di tubuh, di tubuh itu akan panjang. Namun untuk di kulit kepala, di scalp itu justru malah makin pendek. Jadi hati-hati, atau mereka biasanya pasien-pasien hirsutism dia mengeluhkan mengapa ada kumisnya, ada jenggotnya, ada jambangnya, tetapi kemudian rambutnya rontok begitu ya di kepala. Nah ini karena tadi bahwa justru androgen yang berlebihan berinteraksi dengan reseptornya bersama beberapa faktor pertumbuhan justru berdampak negatif kalau di kulit kepala. Nah, jadi tergantung bagaimana lama paparannya, bagaimana aktivitas enzim alfa reduktase, dan sensitivitas intrinsik folikel terhadap androgen. Ini yang menentukan. Namun memang ini tidak selalu seperti itu, karena terkadang walaupun sebenarnya kadar free androgen indeksnya tinggi, tapi di perifer itu bisa tidak terlampau mencolok. Jadi ini bisa kita lihat berbeda pada ras-ras Asia Tengah, berbeda juga dengan ras-ras Asia Timur, dan berbeda dengan ras-ras Asia Tenggara. Jadi kalau ras Asia Timur itu biasa lebih hampir tidak ada
rambutnya. Tetapi kalau ras-ras Asia Tengah, India, begitu Pakistan, gitu ya, maka kita bisa melihat banyak pertumbuhan rambut, tapi belum tentu itu adalah hirsutism. Nah, kalau dilihat bagaimana sebenarnya kadar testosteronnya, apakah kemudian kalau perempuan dengan hirsutism ini kemudian sama dengan laki-laki kadar testosteron? Ternyata tidak, ya. Laki-laki jauh lebih banyak, lebih tinggi, perempuan lebih rendah saja. Tetapi yang berperan sebenarnya adalah testosteron bebas. Kita bisa lihat kalau testosteron bebasnya itu lebih banyak, maka tentu tadi bisa memiliki fungsi aktivitas biologisnya yang mempengaruhi pertumbuhan rambut, memperlama fase anagen. Jadi kalau laki-laki pada pria atau laki-laki itu yang bebas itu 3% dan perempuan normal itu cuma 1%. Nah, perempuan dengan hirsutism itu ternyata ada lebih banyak testosteron bebas, kurang lebih 2% dari total. Dan kalau dilihat ini bagaimana sih dilihat free androgen index-nya. Kalau pada pasien sindrom ovari polikistik tadi, yaitu yang hirsutism, yang free androgen index lebih banyak, tapi kalau PCOS dan hirsutism ternyata free androgen index-nya lebih tinggi lagi. Ya, ini ada beberapa kapan sebenarnya wanita sepanjang umurnya atau kondisi-kondisinya itu bisa mengalami perubahan-perubahan pada pertumbuhan rambut. Jadi pertama, kalau dari sebelum pubertas dengan masa pubertas itu akan terjadi perubahan pertumbuhan rambut. Juga pada usia reproduksi akibat kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit tertentu seperti PCOS, congenital adrenal hyperplasia yang late onset atau Cushing syndrome atau hyperprolactinemia bisa memicu timbulnya hirsutism, atau ada hal-hal yang kadang-kadang bisa tak terjelaskan, atau hipertiroidism atau hipotiroidism juga berpengaruh. Kehamilan juga meningkatkan pertumbuhan rambut, tapi agak beda mekanismenya. Masa nifas dan menopause polanya berbeda. Tapi kalau kita fokus pada sindrom ovarian polikistik, hirsutism itu dari sekian banyak penyebab, tampaknya memang PCOS lah yang menjadi penyebabnya. Dan juga kita harus perhatikan, mungkin saja, mungkin bukan karena PCOS, bukan karena faktor-faktor lain, tapi karena ada obat-obat tertentu yang kemudian juga bisa memicu timbulnya hirsutism pada perempuan. Ya, ini adalah sindrom ovarian polikistik, merupakan kelainan endokrinopati yang paling banyak dialami oleh perempuan usia reproduksi. Pada intinya ini adalah gangguan ovulasi yang kronis disertai dengan hiperandrogenism. Cukup banyak, kadang-kadang 2-20%. Pada praktek sehari-hari kita sekarang makin banyak. Biasanya mereka datang dengan haid yang tidak teratur, sering terlambat, atau bisa ada beberapa kali dalam 1 bulan. Ada kesulitan untuk memiliki keturunan karena gangguan ovulasi, dan juga ada tanda-tanda hiperandrogenism. Jadi seperti ada jerawat dan atau pertumbuhan rambut pada lokasi atau situs-situs yang merupakan situs spesifik untuk laki-laki. Saat ini kita menggunakan kriteria Rotterdam 2003. Nah, jadi kalau antara 2 sampai 3 saja kita temui kalau ada hiperandrogenism atau gangguan ovulasi atau gangguan haid. Dan pada pemeriksaan USG kita lihat seperti ini gambaran khas, gambaran ovarium polikistik di banyak folikel-folikel kecil ya, terletak eksentrik gitu ya. Nah, ini kemungkinan ini adalah, dan darahnya di tengahnya sepi. Nah, ini kemungkinan inilah gambaran khas untuk ovarium polikistik dari USG, dan ini adalah gambaran yang tadi ada mungkin skornya 3 atau 4 untuk pertumbuhan rambut terminal di atas bibir. Dan jangan lupa untuk menyingkirkan faktor-faktor lain seperti tadi ada tumor yang mensekresikan androgen atau Cushing syndrome, kelainan tiroid atau hiperprolaktinemia. Sindrom ovarium polikistik itu dapat terjadi, saya kasih kotak merah. Bisa karena faktor genetik memang. Jadi karena twin atau intrauterin. Jadi ada
wanita dengan PCOS hamil kemudian belum teratasi, sebelumnya PCOS kemudian hamil tapi PCOS-nya belum teratasi, dia akan menyebabkan ada paparan androgen intrauterin, dia akan memicu terjadinya sindrom ovarian polikistik. Atau ada lifestyle, obesitas, overeating, sedentary lifestyle, itu juga memicu peningkatan akumulasi lemak, terutama lemak visceral, ya, sehingga meningkatkan reaksi inflamasi. Yang kedua, sehingga menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Jadi faktor genetik, resistensi insulin, dan kemudian ada faktor sentral yang menyebabkan pulsatilitas GnRH-nya lebih cepat dan amplitudenya lebih tinggi. Yang keempat, itu semua akan berakhir dengan produksi androgen meningkat. Ini yang menyebabkan tadi folikulogenesisnya terhambat, gitu, sehingga dia arresting, dia berhenti folikelnya growing, mensnya terganggu, jadi terjadi infertilitas, gitu ya, gangguan pertambahan, gangguan haid, gitu. Kalau androgen meningkat tadi hirsutism atau alopecia, gitu ya, acne. Saat ini gambaran itu ternyata sangat fenotipnya beragam-ragam. Ada yang sangat klasik, yaitu ada hiperandrogennya ada, gangguan ovulasinya ada, USG-nya ovarian polikistik ada, itu yang paling banyak kalau di Indonesia 30%, tapi juga ada yang juga gambaran hiperandrogen saja dengan ovarian polikistik. Jadi ini sangat membedakan. Ada yang tidak sama sekali tidak ada androgennya, itu lumayan. Jadi tidak ada acne, tidak ada hirsutism, itu 44%. Ini kasusnya, ada seorang nona, jadi dia datang dengan keluhan utama ada tumbuh rambut di wajah, di dagu sejak 3 bulan, begitu ya. Haidnya sekarang untuk waktu dalam diskusi kami saat itu sudah 30 sampai 32 hari sekali, tapi sebelumnya ada riwayat tidak haid, itu sudah sejak lama, dan ada terjadi peningkatan berat badan dan pernah diperiksa. HOMA IR-nya 3,2, pasien mendapatkan metformin tetapi kemudian dihentikan karena diare. Seperti ini kita bisa lihat. Ya, ada rambut-rambut mungkin agak berbeda, tapi ini bisa lihat skornya tuh sekitar di ini saya dapatnya dikasih skor 1. Mungkin antara 1 dan 2 ya. Pasien indeks massa tubuhnya baik, 22,6, jadi kalau Ferryman-Galloway skornya adalah 3. Semua baik. Ini hasil labnya. Jadi pertama 27 Januari waktu itu dengan HOMA IR-nya 3,27, dan kemudian ada periksa kemudian ulang HOMA IR-nya 1,8. Jadi kok kita, dan gambaran USG-nya juga sesuai dengan gambaran USG ovarian polikistik. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya pasien ini agak berbeda. Kita tidak menggunakan kriteria HOMA IR untuk perempuan-perempuan Kaukasian. Jadi Asia Tenggara ini dan mungkin Asia Timur itu memiliki batasan untuk HOMA IR yang sedikit berbeda dan lebih rendah. Agak sulit kita kalau menggunakan nilai 4 atau 4,5 karena hampir tidak ada pasien-pasien kita yang resistensi insulin. Tapi kalau kita lihat nih penelitian di Korea, dia cut off-nya 2,18, dia menggunakan formula 405. Kalau mempergunakan formula, kalau karena pakai miligram per desiliter, kalau pakai pakai mol, ini penelitian teman-temannya Dokter Dia, itu cut off-nya di 1,5. Jadi memang pasien ini menunjukkan tanda-tanda adanya resistensi insulin berdasarkan pemeriksaan HOMA insulin resistennya. Ya, kalau dilihat pasien dengan gangguan haid, gambaran ovarian polikistik, walaupun dengan Ferryman-Galloway skornya 3 dengan indeks massa tubuh, ini kemungkinan tetap pasien ovarian polikistik dan tipenya bukan tipe obes tapi tipe langsing dengan resistensi insulin. Beberapa informasi masih perlu kita tambahkan. Jadi perlu adanya bagaimana asupan seratnya, bagaimana waist circumference atau lingkar pinggangnya, bagaimana kecukupan tidurnya, bagaimana aktivitas fisiknya, bagaimana kadar testosteron total dan SHBG. Ini penting untuk melihat bagaimana tadi free testosteron indeksnya. Serat ini menjadi sangat penting saat ini. Ada kaitannya antara asupan serat yang rendah dengan dysbiosis of gut microbiota. Jadi mikrobiota usus itu bisa berubah ya, dari
mikroba yang baik menjadi mikroba yang jahat seperti E. coli seperti itu. Jadi dari lactobacillus berubah koloninya dan itu akan memicu reaksi inflamasi dan kemudian memicu resistensi insulin. Lingkar pinggang juga berkaitan dengan resistensi insulin. Jadi penting. Jadi pasien dengan lean walaupun di indeks massa tubuhnya di bawah 24, tetapi kalau lingkar pinggangnya lebih dari 80 itu di populasi kita cukup tinggi dan itu juga berisiko resistensi insulin. Jadi kalau kita lihat pasien ini, bisa saja pasien ini sudah terjadi perubahan pulsatilitas GNRH. Jadi bawaan dari lahir sudah ada risiko untuk sekresi LH lebih tinggi dan akan memicu produksi androgen sehingga kita bisa lihat adanya pertumbuhan rambut di atas bibir begitu ya. Dan androgen ini yang kemudian bisa saja memicu obesitas sentral dan itu akan kemudian memicu resistensi insulin dan menyebabkan siklus haidnya menjadi tidak teratur. Jadi tapi bisa jadi kemudian menjadi satu buah lingkaran yang saling mendukung begitu. Jadi harus kita potong satu demi satu. Bagaimana caranya? Ya tentu modifikasi gaya hidup. Kalau yang gemuk lebih gampang, turunkan kalori begitu ya, tingkatkan aktivitas. Jadi aktivitas diperbanyak waktunya, aktivitasnya tingkatkan. Serat, jadi fibernya kurang lebih 10 gram sampai 30 gram. Sebenarnya sangat baik idenya kalau yang obes atau indeks massa tubuhnya di atas 25, penurunan 5-7% dari berat badan sebelumnya ternyata bisa mengembalikan ovulasi sebanyak 75% dari populasi, menurunkan produksi androgen, memperbaiki pulsatilitas LH, dan menurunkan insulin. Yang berikutnya juga diperhatikan bahwa vitamin D itu adalah merupakan materi anti-inflamasi dan ini yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengatasi resistensi insulin pasien-pasien kita. Kalau yang langsing, exercise-nya tentu tidak exercise berat seperti jadi HIIT exercise, jadi seperti high intensity interval training enggak. Jadi tentu kita pilih yang resistant exercise atau restorative exercise. Sehingga kalau dengan ada metabolismenya meningkat, kemudian ususnya bergerak, itu juga akan memperbaiki mikrobiota di usus. Penelitian kami jadi mendapatkan bahwa beberapa mikronutrien juga berpengaruh. Vitamin B1, B2, B6, kalsium, zinc, niacin, dan PUVA juga berperan. Dan jangan lupa, pada pasien-pasien lean itu kadar kortisolnya tinggi. Kenapa? Nah, lack of sleep. Kadang-kadang mereka begadang. Over consuming kafein. Nah, ini juga memicu. Jadi kalau asupan fiber rendah, lack of sleep, pola makan yang tidak baik, tentu akan kortisol meningkat sehingga dia akan memicu tadi gangguan dari rasio LH-FSH. LH-nya akan lebih meningkat. Ini algoritma yang ditawarkan atau diajukan saat ini kita ikuti. Kalau ada pasien PCOS, baik obes, terutama obes tentu adalah tadi lifestyle modification. Turunkan berat badan 5-7%. Bagaimana yang lean? Perhatikan lingkar pinggangnya. Kalau lebih dari 80, upayakan exercise sedemikian rupa ya supaya karena lebih dari 80 itu merupakan tanda bahwa terjadi obesitas sentral. Sehingga kalau kita kurangi, tentu kita akan menurunkan reaksi inflamasi yang terjadi. Juga cukup serat, jadi bagaimana kita mengatur mikro dan makronutrien baik, vitamin D, kalsium, ini juga akan menentukan. Kalau modifikasi gaya hidup tidak berhasil, baru akan masuk ke dalam terapi farmakologis. Jadi kalau hirsutism ya bisa saja dicukur pakai laser atau beberapa obat-obatan anti reseptor androgen atau diberikan pil KB. Seperti ada obat acne atau infertilitas tentu masuk ke dalam terapi infertilitas seperti obat-obat seperti clomiphene citrat
gonadotropin, drilling, atau IVF. Ya, sebagai kesimpulan, sindrom ovarian polikistik adalah kelainan endokrinopati yang paling sering dijumpai pada perempuan usia reproduksi. Sindrom ini berkaitan dengan faktor-faktor sentral tadi, bagaimana pulsatilitas GnRH itu bisa menjadi lebih cepat, gitu, lebih tinggi amplitudenya, sehingga rasio LH-FSH lebih tinggi yang kemudian akan memicu hiperandrogenisme. Di sudut lain, adanya lifestyle, gangguan, jadi terjadi akumulasi lemak visceral, begitu, itu akan, atau genetik juga akan memicu resistensi insulin. Dan ini adalah merupakan lingkaran 3 faktor ini yang saling bergantung. Tentu tata laksananya, terutama baik hirsutism atau infertilitas, pertama adalah NIR, medikamentosa, jadi lifestyle modification, nutrition, begitu. Kemudian jika tidak berhasil, masuk ke dalam medikamentosa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.